Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta dan di program studi Teknik Elektro UPH. Kita masih ngobrol tentang kitab Galatia, kitab yang cukup pendek tapi sangat rumit ini. Di sini Paulus berargumen bahwa Injil dan berkat yang dicurahkan kepada Abraham yang untuk segala bangsa karena Kristus sudah datang sekarang terbuka ya bahkan untuk bangsa-bangsa kafir, dan dia membaca kisah Abraham dengan hal yang sangat khusus. Saya masih ditemani oleh Ibu Jessica Layantara, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Budi dan Bapak Chandrahan MTH. Saya mau ke Pak Yohanes Budi dulu nih. Seberapa meyakinkan sebenarnya argumen Paulus di sini dalam dia membaca kisah Abraham, Pak Yohanes? Kisah Abraham itu ya, jadi berkat Abraham kepada seluruh bangsa itu kan ya. Hmm. Eh, yang dilakukan Paulus di kitab Galatia ini dan juga mungkin di kitab-kitab yang lain itu kan pembacaan dengan satu framework apokaliptik ya. Jadi di mana di dalam framework apokaliptik itu suatu zaman itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada zaman yang lama dan juga ada zaman yang baru. Dan titik pemisah antara zaman yang lama dan zaman yang baru itu kan adalah datangnya Sang Mesias itu. Jadi itu terkait erat dengan pengharapan penantian akan Sang Mesias dan perjumpaan Paulus dengan Kristus itu membuat dia yakin pasti bahwa Sang Kristuslah itu Sang Mesias yang dijanjikan itu. Dan memang kalau kita lihat ke dalam perjanjian lama, nubuat-nubuat tentang zaman kedatangan Sang Mesias, itu kan Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain ya. Jadi gambarannya memang seperti itu. Jadi Israel itu akan orang itu akan berbondong-bondong datang begitu mencari keselamatan di dalam tradisi di dalam ini ya di dalam iman orang-orang Yahudi yang sudah dinyatakan oleh Tuhan itu kepada mereka, yang diberikan dan juga yang dikemas di dalam Taurat itu. Jadi sebenarnya berkat untuk bangsa-bangsa non-Yahudi atau istilah yang kasar itu adalah kafir begitu ya. Itu memang bagian dari framework dari apocalyptic view ya. Jadi sebenarnya tidak lepas dari framework itu. Dengan demikian seharusnya begitu ya bisa cukup meyakinkan untuk orang-orang Yahudi. Tetapi memang ada penghalang yang lain. Penghalang yang lain karena waktu berbicara tentang iman, iman itu kan selalu terkait dengan yang namanya budaya, dan budaya itu juga terkait erat dengan identitas satu bangsa, dan identitas satu bangsa itu tidak mudah untuk sebenarnya diutak-atik dengan alasan bahwa bangsamu itu tidak spesial, apalagi untuk orang Yahudi. Jadi bangsaku itu sesuatu yang spesial dan itu terkait erat dengan identitas bangsaku, itu terkait erat dengan budayaku, yang tidak seperti aku itu buruk begitu kira-kira. Dan karena itu juga sebutannya adalah kafir, sesuatu yang sebenarnya tidak terseberangi gitu. Untuk kita saat ini kita juga jarang sekali menggunakan kata kafir begitu karena itu terlalu kasar, seakan-akan terlalu ya itu sama sekali tidak perlu diperhitungkan sebagai manusia lagi kira-kira begitu ya. Tetapi justru di sini kita bisa melihat bahwa memang nubuat dari Sang Mesias itu adalah mempertemukan yang kafir dan yang tidak kafir itu. Jadi yang kafir dan yang tidak kafir itu duduk bersama. Seperti di bagian yang pertama tadi saya juga kutip Galatia yang keempat ya, yang mengatakan bahwa jadilah seperti aku sama seperti aku itu seperti kamu gitu. Jadi ada satu union, ada satu ketemu gitu antara yang betul-betul, bahkan Paulus itu berasal dari tradisi Farisi yang
kira-kira itu menjaga standar moral itu yang sedemikian tinggi dengan orang-orang yang dianggap begitu kafir. Tetapi Paulus itu berkata, aku itu menjadi seperti kamu dan kamu itu menjadi seperti aku. Ada satu persekutuan begitu. Dan itu visi yang sudah ada ketika dikatakan bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain dan juga di dalam nubuat-nubuat apokaliptik. Mungkin sejauh ini itu yang saya mengerti ya. Oke, jadi memang di dalam visi apokaliptiknya Paulus itu melihat Kristus ya, dan karena Kristus sudah datang maka zaman baru itu sudah tiba juga, sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham yang akan untuk bangsa-bangsa lain itu sekarang zamannya sedang tiba ini begitu ya. Surga itu sudah menyeruak, menyentuh ke dalam dunia lewat Kristus itu, dan itu yang berusaha diberitakan oleh Paulus ya. Sehingga salah satu argumennya memang adalah ya hukum Taurat memang baik untuk penuntun kita, tapi sampai iman itu datang ya, maksudnya sampai Kristus itu datang. Kita baca di Galatia 4 begitu ya. Nah, seberapa meyakinkan Bu Jessica pembacaan apokaliptik yang demikian yang ditawarkan oleh Paulus? Ya, sebetulnya bisa sangat meyakinkan untuk orang Yahudi kalau menurut saya ya, jika pembacaan Paulus ini tidak merupakan juga pembacaan covenantal gitu. Jadi bagaimana kita melihat Paulus bukan hanya secara dia itu pembacaan apokaliptik, tetapi kita juga melihatnya masih di dalam pembacaan covenantal. Kan sebenarnya bisa banyak yang membagi menjadi dua, pembacaan Paulus secara covenantal atau pembacaan Paulus secara apokaliptik. Kalau secara apokaliptik seperti yang tadi Pak Yohanes Budi dan Pak Chandra mengatakan, dia benar-benar bergeser gitu, benar-benar memulai sebuah zaman yang sama sekali baru gitu daripada yang lama gitu kan, benar-benar baru gitu. Tapi kalau mengikuti yang pembacaan covenantal, hukum itu tidak sepenuhnya ditolak, tetapi hukum ini disempurnakan seperti itu. Jadi misalkan kalau dulu di dalam perjanjian lama itu melalui covenant, ketaatan pada covenant, kemudian kalau new itu melalui Kristus begitu. Tapi sebenarnya ada cara-cara yang sama begitu. Itu hanya kayak apa ya istilahnya kemajuan di dalam covenantal itu sendiri gitu. Jadi itu bukan sama sekali hal yang baru sama sekali seperti pembacaan apokaliptik begitu ya. Kalau yang saya tahu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan masih meneruskan covenantal tetapi dibilang bahwa ini ada sebuah pencerahan yang baru, menurut saya pembacaan itu akan sangat meyakinkan bagi umat Yahudi sendiri begitu, karena sama sekali tidak menghilangkan hukum sebenarnya kan. Gitu. Yeah. Jadi kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga itu ayat yang ke-19, memang Paulus ini membaca bagaimana Allah memberikan janji kepada Abraham terlebih dahulu melalui iman ya kepada Mesias, baru setelah itu di ayat 19 dikatakan apa maksudnya hukum Taurat, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Nah mungkin kalau untuk pembacaan saat ini, saya boleh kasih ilustrasi, tapi kalau misalkan kurang pas ya, minta maaf gitu ya. Contohnya sekarang tuh kayak kita ada di dunia ini kan ada COVID ya, COVID-19 itu kan virus gitu. Nah kemudian pas ada virus ini, kita yang kena virus dikarantina dulu, karena sementara ini belum ada vaksin gitu. Tapi kalau sudah ada vaksin, tentu saja kita nggak perlu karantina lagi dong. Kenapa harus karantina? Kan sudah ada vaksin gitu. Nah ibaratnya tuh yang ayat 19 ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Ibaratnya virus itu dosa itu virus. Dosa itu seperti virus. Nah law atau hukum itu ditambahkan oleh sebab pelanggaran-pelanggaran itu seperti karantina. Dia mengkarantina kita tapi dia tidak menyembuhkan kita secara final gitu. Nah, vaksinnya ini baru yang tadi katakan ketika Kristus datang itu dia jadi vaksinnya. Jadi yang kuarantin tadi untuk apa? Kita masih melakukan law. Toh sekarang sudah ada vaksin. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau saya sih membaca Paulus itu dari dua-duanya. Secara covenantal iya, tetapi ada pergeseran itu jelas. Saya tidak menyetujui pendapat yang mengatakan bahwa oh enggak kok Paulus itu Yahudi kok, dia nggak pernah mau memisahkan diri dari Yahudi kok, dia tetap sama. Nah, saya menolak itu. Tetap ada sisi apokaliptiknya, sisi kebaruan dari Paulus begitu. Tetapi covenantalnya pun dia tetap kayak ikutin. Jadi menurut saya sih Paulus itu masih bisa cukup meyakinkan. Oh, oke, berarti cukup meyakinkan ya.
Memang covenantal dan apokaliptik itu kalau apokaliptik memang ada dualisme itu ya, biasanya zaman lama dan zaman baru. Tapi sesungguhnya mungkin apokaliptik yang dilihat Paulus tidak terpisah dari covenant-nya, karena yang dia lihat pandangannya adalah berkat perjanjian covenant dengan Abraham itu sekarang tapi memang untuk segala bangsa. Jadi kebaruannya adalah ini bukan buat Yahudi lagi nih, untuk segala bangsa. Kenapa? Karena Kristus sudah datang ya. Di situ makanya muncul kontroversi itu. Tapi apokaliptik mungkin tidak sepenuhnya terpisah daripada covenantal ya. Nah, betul, karena sekarang ada juga Pak yang apokaliptik yang benar-benar dibilang bahwa itu sama sekali baru gitu. Tokoh-tokoh yang sekarang sarjana perjanjian baru juga ada yang berpendapat itu terpisah dari covenantal begitu. Ya, kalau saya setuju dengan Pak Ihan tadi ya. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan apokaliptik itu bukan berseberangan dengan covenant teologi atau covenantal itu ya. Yang membedakan itu jadi ada babakan yang baru, babakan yang lebih maju begitu. Betul. Jadi kalau kita lihat di Galatia itu kan Paulus memberikan gambaran bahwa yang ada di dalam masa perjanjian lama itu seperti anak-anak yang masih di bawah pengasuh gitu kan. Jadi masih perlu babysitter gitu. Tetapi begitu anak-anak itu sudah akil balik, maka dia tidak perlu lagi babysitter. Jadi maksudnya bukan terpisah. Jadi antara old covenant dan new covenant itu merupakan sesuatu yang tidak terpisah. Itu merupakan satu kesinambungan. Cuma babakannya itu sudah baru, dan babakan yang membedakan itu adalah kedatangan Kristus itu. Jadi yang ingin ditekankan Paulus di sini adalah ada masa yang past, tetapi ada present gitu. Ada past, ada present. Kita bisa lihat itu di Galatia 4 itu ya. Jadi kalau kita lihat di Galatia 4 ayat 1 sampai yang ketiga itu kan berbicara tentang masa yang lampau. Jadi di situ dikatakan sebelum akil balik dan sebagainya, tetapi begitu masuk ke 4 sampai yang ke-7 ya, Galatia 4 sampai yang ke-7 itu adalah setelah genap waktunya. Jadi sebelum genap waktunya dan setelah genap waktunya. Kemudian kita bisa lihat lagi itu di 8 itu berbicara tentang Galatia 4 ayat yang 8 maksudnya ya. Itu kan bunyinya gini ya, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang hakikatnya bukan Allah. Jadi kalau di Galatia 4, 1-3 itu berbicara pasnya adalah pas orang Yahudi, kemudian presentnya itu juga present dari kesinambungan covenant itu, sedangkan di Galatia 4 ayat 8 itu berbicara tentang yang dahulu kamu itu pada hakikatnya bukan pengikut Allah, tetapi sekarang. Jadi ada dahulu, ada sekarang, ada dahulu, ada sekarang. Itu merupakan sesuatu yang cukup khas begitu. Dan ketika Paulus berkata setelah datang waktunya itu menunjuk kepada Kristus, dan itu merupakan satu penjelasan yang bersifat apocalyptic view itu. Jadi itu yang saya maksudkan gitu ya. Jadi bukan old and new covenant itu sama sekali terpisah, sama sekali baru, tidak ada kesinambungannya, bukan itu ya, gitu maksudnya. Oke, nah tapi ini tadi ada dua hal yang sejalan dari Bu Jessica sama Pak Yohanes ya, sama-sama memberikan ilustrasi ya bagaimana Paulus mungkin memahami zaman baru ini ya, yaitu tadi Bu Jessica bilang zaman sebelum ada vaksin dan sesudah ada vaksin, begitu ya. Lalu gambaran yang dipakai Paulus sendiri adalah sebelum akil balik dan sesudah akil balik, begitu ya. Yang mencemaskan tentu saja kalau buat orang Yahudi tradisional adalah ya, tanpa hukum Taurat kita tuh tidak ada ya pegangan hidup. Bagaimana hidup yang baik itu ya? Karena hukum Taurat itu kan Tuhan yang berikan di dalam covenant itu untuk memimpin kita kepada hidup yang saleh ya, hidup yang righteous begitu ya. Nah, apakah kalau misalnya Paulus membuang sunat, membuang tradisi Sabat, membuang tradisi makanan kosher begitu ya? Apakah tidak ada panduan hidup lagi? Jadi hidup bagaimana begitu ya? Mungkin itu pertanyaannya ya. Nah, Pak Chandrahan nih, saya pengen kasih pertanyaannya ke Pak Chandra ya. Kalau memang Paulus itu terdengar meyakinkan ya di dalam argumennya, lantas bagaimana harus hidup ya baik orang Yahudi ataupun pengikut Yesus ya orang Kristen? Iya, baik ya. Jadi
saya rasa perlu kita berhati-hati mengenai apokaliptik ya, karena dipahami apokaliptik itu bukan seperti di Wahyu ya, waktu Paulus memahami apokaliptiknya itu. Karena bukan seperti Wahyu Yohanes yang sudah akhir zaman. Jadi apokaliptik di dalam pengertian Paulus itu adalah ya sampai Mesias itu datang, itulah akhir zaman itu. Nanti dia masih belum bicara tentang mengenai, karena di Galatia memang tidak bicara mengenai akhir zaman ya, seperti itu. Nah, memang itu bagi dia itu penggenapan Mesias. Semua orang Farisi akan setuju. Mesias itu penggenapan terakhirnya. Nah, siapa Mesiasnya problem. Karena bagi si Paulus, dia ketemu langsung Tuhan, dia tahu itu dia. Inilah masanya. Makanya kata roh itu juga banyak muncul. Nah, kalau ditanya bagaimana seharusnya itu orang hidup ya. Jadi kalau kita coba letakkan lagi Galatia, sebetulnya Paulus kan tidak menentang sunat sebetulnya. Yang dia tentang sebetulnya kalau kita baca dengan baik, ya dia tentang kenapa ada orang-orang Yahudi yang memaksakan sunat kepada semua orang. Kenapa harus gitu? Kan karena di belakang kan dia bilang, sunat nggak ada, meaningless kok. Jadi sunat the main the prominent point, the main point itu bukan sunat, bukan how to-nya, tapi kepada siapa engkau beriman, faith-nya itu kemana gitu. Nah setelah itu ya kamu jalankan hidupmu seperti dengan latar belakang kamu ya, bukan kafir, dengan latar belakang kamu yang tidak sunat dan tidak usah. Kamu juga tidak perlu memaksakan, kalau gitu Yahudi harus sambung lagi kulikatannya, nggak bisa, nggak mungkin ya, karena udah sunat. Jadi Yahudi tidak boleh menyunatkan Gentile tidak boleh membuat tradisi Yahudi itu jadi kafir semua, nggak boleh. Nah itu prinsip itu sebenarnya cukup clear bagi Paulus. Nah, yang dia betul-betul tentang itu di Galatia itu, kenapa kamu kok harus perlu ada sunat? Ya, kalau kamu mau sunat, ya sunat. Tapi kalau sunat demi karena berkaitan dengan segala macam seolah-olah Kristus jadi tidak berguna, salah itu. Poinnya adalah kalau kamu dalam Kristus, kamu mau sunat boleh, nggak sunat nggak apa-apa, tapi imanmu tetap terjaga. Nah, jadi kalau menurut saya teguran dia kepada si Petrus itu jelas. Kalau kamu mau orang Yahudi, ya kamu hidup dengan orang Yahudi dong. Tapi kalau kamu merasa bahwa ini Gentile juga bagian itu, kenapa harus tarik diri? Meskipun pada dasarnya itu Paulus sendiri, sebenarnya Petrus itu hanya menjalankan prinsip Paulus yang dia ngomong kan. Kalau itu saya melakukan di Korintus dia ngomong kan. Kalau saya melakukan sesuatu dan menyandung saudara saya lebih baik nggak melakukan. Dan Petrus kan menerapkan itu. Kalau saya bergabung dengan Gentile dan orang-orang yang Yahudi Kristen tersandung, ya lebih baik saya tidak lakukan, saya mundur saja. Cuman ini kan belum Korintus kan, masih di Galatia. Dan konteksnya kan juga tensi itu sangat runcing. Jadi seolah-olah Paulus bilang, let me make clear, biar saya perjelas saja. Kalau kamu Yahudi, hidup dengan Yahudimu, tapi imanmu tetap harus ada imannya dalam Kristus, itu harus dijaga. Kalau kamu kafir, mau sunat boleh, nggak apa-apa, tapi imanmu tetap di dalam Kristus. Jadi jangan sampai imanmu itu tergantikan oleh tindakan-tindakan yang justru orientasi lagi kepada saya. Di Galatia 5 nanti kalau kita baca, dia bilang keinginan daging itu seperti yang aku hidupi dulu. Jadi jangan berpikir bahwa Paulus dulu hidup dalam Taurat itu tidak ada iri hati, tidak ada perseteruan, itu muncul semua. Saya dulu hidup situ. Poinnya itu bukan situ. Poinnya itu adalah apakah memang kamu beriman kepada Kristus? Kalau beriman Kristus cukup. Kamu tidak harus pelihara itu. Kamu mau pelihara silakan. Kalau nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kamu digeser sehingga yang harusnya faith itu menjadi working the law. Padahal poinnya faith dulu, baru dari faith itu nanti mengerjakan imanmu. Karena nanti dia mengatakan faith through love itu, faith itu akan muncul melalui perbuatan kasih. Gitu. Jadi bukan faith itu muncul dengan mentaati hukum Taurat, itu salah. Itu menurut saya perlu kita luruskan sehingga bagi Paulus di Galatia, dia cukup jelas bagi saya cukup jelas. Nah, yang itu sebabnya kenapa dia cenderung lebih menyalahkan orang Galatia. Kenapa kamu ikut mereka? Kamu stay aja dengan dirimu sendiri. Kamu pede aja dengan imanmu, hiduplah sesuai dengan latar belakangmu. Ngapain kamu ikut mereka?
Nah, kepada mereka dia tegur juga, kenapa kamu paksakan orang itu untuk menjalankan ini, ngapain? Gitu. Jadi menurut saya kalau lihat cukup clear sih Paulus. Gitu. Oke, jadi cukup meyakinkan ya buat Pak Chandrahan juga Paulus nih. Saya bacakan ayat yang tadi Pak Chandra kutip ya dari Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya ingin ke Pak Yohanes Budi lagi nih ya. Memang Paulus memang menawarkan visi bahwa sekarang di dalam Kristus itu untuk semua orang ya berkat Tuhan ya yang dijanjikan kepada Abraham itu. Nah, tapi kan kalau dia buang segala sunat dan sebagainya, dia bersikeras ya, karena menurut Paulus ini penting ya, terutama juga misinya kepada Gentile, saya bahwa yang dari bangsa-bangsa lain itu tidak perlu disunat begitu ya. Buat orang Yahudi yang sangat tradisional itu seolah-olah masuk ke dalam hidup yang antinomian ya, yang tidak ada hukum ya, yang sembarangan begitu ya. Ini Paulus terlalu liberal ya, kata mahasiswa saya kalau udah baca semacam itu kitab Galatia di ruang kelas di STT gitu ya. Ini Paulus ini liberalnya begitu ya. Nah, apakah Paulus menawarkan juga ya tuntunan hidup ya, yang dia bilang hidup dipimpin oleh Roh itu hidup seperti apa sih Pak Yohanes? Ya, jadi kalau kita lihat di Galatia ini ya, jadi kan ada seakan-akan ada dua arus ya. Arus yang pertama itu adalah hidup seperti orang-orang Yahudi yang terikat dengan Yudaismeannya begitu, dan di dalam pengertian bahwa Yudaisme itu kan juga selain iman itu juga sudah menjadi satu budaya yang mengikat gitu ya. Jadi hidup di bawah hukum Taurat atau sebenarnya hidup seperti orang kafir. Dan Paulus di sini kan memberikan kontra atas keduanya itu. Dan pilihan yang ditawarkan oleh Paulus itu adalah hidup di dalam satu kemerdekaan di dalam Kristus gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa ini kontra antinomian dan juga kontra, kalau kita pinjam istilah begitu ya, legalisme begitu. Jadi kontra antinomian dan juga kontra legalisme, tetapi hidup yang merdeka di dalam Kristus. Jadi kalau kita lihat misalnya di Galatia 5 ayat yang ke-13 itu kan dikatakan ketika berbicara tentang apakah Paulus itu antinomian, jawabannya tidak, karena di Galatia 5 ayat 13 itu Paulus berkata seperti ini ya. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa begitu. Tetapi ketika kontra terhadap legalisme, Paulus itu berkata seperti misalnya di Galatia 5 ayat yang ke-1 itu, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lalu pilihannya yang mana? Pilihannya kan kita bisa lihat misalnya di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi apakah Paulus itu sebebas-bebasnya, semau-maunya, sengawur-ngawurnya begitu kan ya? Kita lihat tadi bahwa Paulus itu Farisi aneh, karena Farisi yang dahulunya itu sedemikian membenci, memisahkan diri dari orang kafir, tiba-tiba dia berkata, aku itu menjadi seperti kamu dengan harapan kamu itu menjadi seperti aku. Orang Farisi menjadi seperti orang kafir itu, wah luar biasa begitu. Tetapi bukan berarti Paulus hidup tanpa hukum, karena ada hukum Kristus yang sebetulnya hidup di dalam dirinya gitu kan. Jadi bukan antinomian, tetapi juga tidak membiarkan diri itu diperhamba oleh sesuatu yang sudah digenapi dalam Kristus. Jadi apa yang sudah digenapi dalam Kristus ya nggak perlu dipaksakan lagi. Yang penting itu kan the heart of the law itu sendiri, bukan berbagai tradisi dari yang terikat dengan kebudayaan terkait dengan hukum itu sendiri. Jadi waktu ngomong covenant tadi misalnya ya, covenant itu kan memang urusannya dengan potong-memotong. Karena itu waktu berbicara tentang membuat perjanjian itu kan secara literal adalah cut the covenant. Jadi memotong covenant. Dan kalau kita lihat di PL itu urusan covenant adalah urusan potong-memotong. Jadi pada waktu
Tuhan itu membuat covenant dengan Abraham, begitu ya, ada lembu dan sebagainya, hewan-hewan itu dibelah menjadi dua, dan kemudian Tuhan itu sendiri yang berjalan di situ. Bukan Abraham yang disuruh berjalan, tapi Tuhan itu yang berjalan. Demikian juga tanda potong memotong itu dengan hewan, dengan lembu, termasuk dengan sunat, begitu. Tetapi waktu Paulus berbicara tentang sunat di Galatia, dan dia berkata bahwa orang-orang Kristen yang menekankan sunat itu adalah orang-orang Kristen yang menurut dia adalah orang-orang Yahudi yang kafir, begitu. Tidak memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu secara konsisten. Karena itu kata dia, kalau mau dipotong jangan sedikit-sedikit, potong aja semua gitu. Kebiri aja begitu ya. Kebiri aja sekalian begitu. Dan jadi maksudnya kita tidak perlu lagi kembali ke sana, tetapi bukan berarti kita itu hidup tanpa aturan begitu ya. Karena kita itu hidup di dalam Kristus, dan hidup dalam Kristus itu adalah hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging. Dan Paulus sekali lagi mengatakan, aku hidup dalam daging, tapi aku yang hidup dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang menyelamatkan aku itu. Oke, jadi Paulus memang seolah-olah membuat hukum Taurat, tapi sebenarnya dia punya hukum, yaitu hukum Kristus ya, yang dia sebut juga di Galatia 6 itu ya. Nah, kita sampai kepada bagian aplikasi ya. Saya ingin tanyakan kepada Bu Jessica dan Pak Chandra ya. Kalau memang begitu ya pengertian kitab Galatia ya, seperti dalam diskusi kita ya, kita sebagai orang Kristen modern membaca itu, kira-kira ada usulan aplikasi untuk kita nggak, Bu? Bu Jessica, silakan. Iya, mungkin ambil dari Galatia 6 ayat 15 ini bagus sekali, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Jadi sebenarnya kalau ini menarik ya, karena di Galatia ini kan berbicara tentang hukum ya. Nah, hukum itu bisa ceremonial law seperti sunat dan yang lain-lain, tapi juga ada hukum yang secara umum seperti itu ya. Nah, ini menarik juga buat saya ketika saya membaca tafsiran-tafsiran mulai dari Agustinus, terus kemudian ke Luther, Calvin, dan seterusnya. Itu memang semuanya sepakat untuk menolak bahwa ceremonial law itu harus dijalankan sampai saat ini begitu. Nah, tetapi untuk moral law sendiri, memang Luther sendiri juga menolak segala jenis law gitu ya. Tetapi ada yang unik dari John Calvin gitu. Dia mengatakan bahwa setelah kita ada di dalam Kristus, istilahnya setelah kita bertobat gitu ya, sebenarnya law itu atau moral law ini masih memiliki fungsi menurut Calvin, yaitu benar-benar meng-guide hidup kita sebagai sebuah pedoman etis untuk orang Kristen gitu. Nah, jadi di sini luar biasa. Kalau menurut saya sih aplikasinya adalah hukum Kristus itu sendiri itu begitu indah, begitu membebaskan kita. Dan tetapi di dalam hukum Kristus itu sendiri sudah tercakup hukum yang lama itu. Hukum moral itu sudah kita lakukan sebenarnya ketika kita ada di dalam hukum Kristus. Tetapi perbedaannya hukum Kristus itu bukan memperbudak, melainkan membebaskan kita begitu. Jadi yang terpenting buat kita adalah menjadi ciptaan baru, itu sih. Oke, jadi hukum Kristus tidak memperbudak melainkan membebaskan kita. Pak Chandra, kalau di dalam boundary markers itu ya, kan kita orang Kristen sekarang tetap juga ya ada kali ya budaya-budaya denominasi dan lain sebagainya ya. Terus kalau baca kitab Galatia semacam ini, Paulus menawarkan aplikasi seperti apa ya untuk zaman kita sekarang? Baik ya, jadi kalau kita lihat kalau kita pelajari surat Paulus semua ya, itu Paulus tuh selalu biasanya, ya walaupun di tengah-tengah itu kadang-kadang dia ada sedikit imperatif. Ini bicara grammar ya, jadi gramatikal, jadi sedikit lah ya. Jadi Paulus tuh di atas tuh selalu berargumen pakai semua statement-statement yang cenderung indikatif. Jadi dia kasih statement, alasannya statement, jadi premis, alasan segala macam. Nanti akhir-akhir itu baru nanti ada beberapa fitur yang dia pakai ya. Saudara-saudara, atau oleh sebab itu, maka dari itu, nah itu adalah tanda-tanda dia sudah mau mengakhiri. Ini saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Ini kayak gini, you do it ya. Nah ini kalau kita lihat ya di Galatia itu, Galatia 6 ayat 1 itu saudara-saudara. Nah dia jelaskan tuh ayat 5 itu roh itu segala macam semua dia lakukan. Jadi
nanti ayat di pasal 6 itu saudara-saudara, kalaupun seorang, nah itu dia. Jadi di atas tuh buah roh itu apa itu masih abstrak. Di pasal 6 itu langsung jelas ya. Kalau dikatakan bahwa orang Kristen sekarang itu memang juga punya boundary ya, denomination boundary. Mau dibaptis lagi apa enggak? Tuh banyak ya, boundary-nya banyak sekali. Lalu baca Galatia kayak gimana ya? Kalau baca Galatia untuk aplikasi, baca aja Galatia pasal 6 itu sangat penting. Jadi dia itu ya kita tahu lah ya, di ini kondisi hidup di Kekaisaran Romawi kan ya batas-batas hukum itu kan memang tidak jelas ya. Tidak ada seperti itu sekarang tuh di KUHP nomor berapa semua nggak ada. Ya selera penguasa bilang lu masuk penjara ya sudah masuk kan, apalagi kalau bukan warga negara Romawi ya bubar sudah ya. Jadi Paulus itu berikan hal yang praktis, misalnya ya pasal 6. Kalau kedapatan seorang melakukan sebuah pelanggaran, nah kita nggak tahu nih pelanggaran apa, pelanggaran di dalam hukum Romawi atau intinya pelanggaran kamu yang rohani harus bimbing dia. Jadi kelihatan sekali bahwa oke lah kita hidup di sistem, jadi seolah-olah Paulus bilang gini, oke lah kamu hidup di sistem mana sih? Mau sistem Romawi? Oke, ada aturannya. Kalau dianggap sistem gereja, misalnya sistem koinonia persekutuan, oke di situ ada pelanggaran, ya sudah kamu yang rohani bimbinglah. Kalau kita bicara itu sebagai sebuah komunitas ya, walaupun mayoritas mereka akan berhubungan dengan yang lain-lain. Tapi lebih kepada pelanggaran sesama kamu, ya kamu lakukan itu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, karena begitulah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi yang disebut hukum Kristus itu adalah saling menolong. Jangan menyangka kamu hal itu. Biarlah setiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Nah, itu adalah hal praktis yang sebetulnya Paulus selalu usulkan. Jadi tidak dalam bentuk aturan ini ya, aturan A, B, C, D ini kamu lakukan. Tetapi aturan yang selalu kamu akan kenakan pada dirimu. If you are Christian ya, kalau kamu adalah Kristen, kamu akan lakukan apa? Kalau kamu kenal Tuhan, kamu lakukan apa? Nah itu yang sebetulnya dari situlah nanti itulah diterjemahkannya faith through work ya, faith through love ya itu. Jadi iman itu mengerjakan lewat kasih. Kalau kamu mengasihi saudaramu, kamu tidak akan lakukan itu. Nah jadi memang batasan hitam putih itu tidak ada di Paulus, tetapi batasan moral kamu melakukan itu bermoral baik atau buruk itu ada. Jadi dengan mengujinya di hadapan Tuhan. Itu seperti itu sih. Jadi pada dasarnya sekarang itu memang mau nggak mau harus kembali kepada kejujuran diri kita di hadapan Tuhan. Kamu sedang ngapain? Kamu sedang mempertahankan ego boundary-mu ya. Itu atau kamu memang sedang menolong saudaramu gitu. Itu penting ya. Itu sih. Jadi usulan Paulus jelas ya, hukum Kristus adalah saling bertolong-tolongan. Kalau merasa denominasi yang satu lebih benar dari yang lain, ya tolong yang lain itu jangan dimusuhi dan jangan dikucilkan dan apalagi dibully dan dipersekusi begitu ya. Oke, thank you Bapak Ibu untuk diskusi yang sangat mencerahkan ini. Kita ketemu lagi dalam diskusi kitab yang lain. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Ihan, Pak Bu Jessica, Pak Yohanes. Terima kasih semua ya pendengar.